Lu tahu nggak? Kawan. Ada influencer cewek Iya, yang ngomong tentang wanita itu lebih hebat dari laki-laki. Wanita lebih hebat dari laki-laki. Wanita lebih hebat dari laki-laki. Katanya nggak ada laki-laki mapan. Nggak ada laki-laki mapan. Nggak ada laki-laki Wanita mapan. lebih hebat dari laki-laki. Wanita lebih hebat dari laki-laki. Udah agak aneh sih menurut pandangan gue, udah aneh sih kayak gitu. Aneh ya? Emang ada yang bilang kayak gitu? Ada. Siapa? Aduh, namanya siapa? Nanti sama editor kita langsung tampilin aja nih. Nah. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa? Ini cewek-cewek ini. Kita nih pengen protes gitu. Ngomong tentang wanita independen. Kita langsung masuk aja di ABK. Kayaknya apa? Konspirasi. Jadi gini, sejarah wanita independen itu kalau di luar negeri. Di luar negeri. Nah, luar negeri nih, bukan ngomongin Indonesia ya. Di luar negeri. Iya. Di luar negeri, oke. Lu tahu nggak namanya itu adalah Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Artinya apa, Bang Messi? Bukan, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nama orang, bukan Minecraft, bukan. Bukan Minecraft. Dia itu yang paling terkenal tuh namanya Vindication of the Right of Woman. Vindication of the right of woman. Iya. Jadi di situ dia tuh berpendapat bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama laki-laki. Hak asasi manusia, balik lagi bisa ya kayak gitu. Karena ini di tahun 1970-an. Itu sebenarnya kalau misal berbicara tentang agama yang gue pelajari itu. Iya. Sebenarnya sih namanya hak kayak gitu setara sih menurut gue kurang sih kayaknya. Nggak benar. Maksudnya bukan gini ya, bukan yang nggak benar wanita itu lebih parah dibanding, maksudnya lebih rendah dibanding pria gitu. Malah di Islam aja wanita itu ibaratnya disuruh berpakaian yang benar aja itu kan udah merupakan menghargai haknya wanita gitu. Walaupun ibaratnya tadi dibilang yang gue bilang itu lebih rendah, bukan si wanita itu lebih rendah dari laki-laki, tapi dari kayak misal, makanya balik lagi kayak misalnya kerja nih, kan laki-laki kan yang ibaratnya diwajibkan untuk menafkahi keluarga ya itu. Jadi kayak wanita tuh emang lebih bagusnya ya di rumah kayak gitu. Enggak, karena kalau yang di zaman dulu ceritanya tuh perempuan-perempuan ini tuh terlalu tergantung sama laki-laki, sama suami, atau sama ayahnya. Iya. Jadi sampai bahkan di sana tuh hak untuk memilih aja tuh nggak ada buat wanita. Hak untuk memilih nggak ada. Untuk memilih, hak untuk bercerai itu nggak ada. Makanya ada yang namanya setara itu. Kesetaraan gender ini. Aktivis lah gitu. Aktivis. Kalau itu sih menurut gue sih setuju dengan statement yang kayak gitu, gue setuju. Lu setuju ya? Setuju. Nah, cuman yang sekarang kan banyak yang salah mengartikan. Kaum feminis ini. Bukannya gue nggak setuju, boleh-boleh aja. Tapi beda konsep, beda konteks. Di Indonesia kan kita udah kenal sama RA Kartini. Bener. Emansipasi wanita. Bener. Itu udah kenal. Terus ada juga Rasuna Said. Ya. Kalau tahu, sampai bahkan jadi jalan tuh terkenal banget, macet banget tuh jalan. Iya. Kalau pulang gawe tuh berasa juga. Iya, buset kata gua. Sampai Rasuna Said itu dapat julukan singa dari Minangkabau apa gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah coba nanti dicek aja ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau ngomongin itu sih gue sih setuju. Emansipasi wanita. Gue setuju. Karena tapi kalau kita ngomongin yang kontroversialnya, yang katanya laki-laki nggak berguna, dan memang tapi kenyataannya banyak yang kayak gitu. Konspirasi, bukan konspirasi, teori. Dari teori nih ya, bukan konspirasi berarti. Udah teori. Kalau menurut gua, kita bedah nih satu-satu ya. Iya. Menurut gua pertama, kenapa si orang itu ngomong? Menurut gua wanita yang ngomong
dia tuh independen, dia tuh kayak lebih hebat dari laki-laki menurut gua. Nih sorry banget yang mulut gue emang gini nih. Cowoknya tolol. Oh shit. Cowoknya mau kondo, udah fix udah. Karena dia ngerasa dia independen, dia bisa sendiri. Cowoknya yang kelemar-kelemar. Ini celinguk gitu. Jadi Iya. apa yang seharusnya laki-laki itu menuntun, mengarahkan, itu dia nggak bisa, malah wanitanya nih yang ibaratnya yang gawe, yang menuntun, yang ini itu. Iya. Cowoknya malah ke bawah si ceweknya, kebalik. Itu menurut gua. Soalnya banyak ya nggak usah kita ngomong di Indonesia atau di dunia Iya. di lingkungan sekitar pun ya gue banyak menemui memang wanita-wanita yang dia kerja, dia ibaratnya nafkah rumah tangga gitu kan, semuanya tuh di wanita gitu, sementara laki-lakinya kadang lagi mungkin lagi amsyong aja lah ya. Iya. Banyak dan Nyeramin burung pakai kutang gini-gini. kalau punya kontrakan 26 pintu sih nggak apa-apa. Ya itu udah beda, udah ada aktif income-nya sendiri. Iya. Itu kayak gitu tuh. Nah, sama kalau nggak salah ya, sebenarnya jadi wanita itu kan enak kan? Enak. Di agama ya? Harusnya. Karena dari warisan aja deh. Iya. Dapat. Ya nggak? Iya. Warisan gini, emang gedean laki-laki ya. Benar. Tapi coba kasih tau dulu gedean laki-laki sama wanitanya berapa? Lu tahu nggak? Gue lupa, tapi emang lebih besar laki-laki. Oke, nah kan gedean laki-laki. Cuma kan gini ya, ini misalnya lu sama kakak lu nih, laki-laki dan wanita, otomatis lu lebih gede. Tapi kalau kakak lu dapat warisan, kan udah buat dia doang. Bener lagi. Coba kalau lu laki buat lu misal, misalnya nyokap bokap lu meninggal. Iya. Lu dapat warisan gede. Kakak lu belum berkeluarga misal. Belum keluarga. Lu nanggung. Lu beristri. Gue nanggung. Jadi harta gue dipencar-pencar nih. Banyak, sedangkan ibarat kakak gue ya udah buatnya sendiri. Benar. Harusnya malah lebih untung. Bukan masalah jumlahnya ya, gede-gedean, cuman emang butuh kegunaannya dia doang. Iya, kayak duit laki, duit istri. Benar. Duit istri, duit dia. Ini lu curhat. Doi mau nikah nih ceritanya nih. Tapi kan emang gitu. Iya kan? benar. Benar. Tapi untungnya keluarga lu. Apaan banget? Apa itu? Ini kali. Bakunya Adit anjing. Kayak keluarga lu untungnya kan lu dua bersaudara, cowok semua kan, nggak ada cewek, nggak ada, jadi pas gitu. Pas kan, setengah apa diambil semua. Nah gini, tapi gue masih setuju kalau tentang wanita ini dia yang disebut emansipasi wanita kan dia kan memang harus kerja ya buat kebutuhan sendiri. Iya, buat kebutuhan. Terus dia harus berpendidikan tinggi. Harus. Biar apa juga biar gak digoblok-goblokin. Iya. Orang mau kondo itu. Makanya buat cowok-cowok ya anjing, lu kalau misalnya emang berani buat pacaran gitu, udah berani mau ada kemauan untuk memikat wanita, ada pegangan dulu lah anjing. Ada pegangan dulu, jangan, maksud gue gini loh, mending lu kayak oke lah lu bayarin cewek lu nih, tapi walaupun lu tuh makannya cilok nggak apa-apa. Misalnya sama cewek lu dimakan sushi gitu ya, walaupun lu hati lu beratnya anjing, tinggal ibarat kata duit kantong 10.000 gitu. Iya betul. At least lu bayarin cewek lu nggak mau kondo nyet gitu, daripada lu kayak ngajak jalan udah apa-apa tapi ceweknya yang bayarin. Iya benar lagi. Harga diri sih menurut gua itu. Sama gini, gua ada fakta menarik nih. Apa tuh? Kebanyakan cowok di Indonesia nggak bakal datang ke restoran sushi kalau nggak diajak ceweknya anjing. Iya, berdua nih. Iya. Lu juga pasti pernah ngerasain. Iya, benar. Kalau pertama kali makan sushi sama serius lo? Gak pernah gue kayak kepikiran nih hari ini makan apa ya? Iya. Makan sushi enggak ada ya. Kan kita sushi sama goreng. Biasa kan kita udah di sini nasi goreng Padang. Iya.
Kalau nggak nasi padang. Mana kepikiran makan sushi? Kenyang kagak kata gue. Emang kalau buat foto Instagramable banget, Bu. Iya nggak sih? Kalau buat cewek kan begitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Jujur gue juga sebenarnya. Gue kan gak suka sushi ya. Mohon maaf banget ini gue gak suka sushi, kayak agak menurut gue di mulut tuh kayak gitu sih, kayak agak kenyal-kenyal gitu. Gue nggak terlalu suka kan. Ya itu karena diajak aja. Jadi kayak ya udah. Kayak misal lu disuapin nih, udah gue diem aja. Sampai gue tuh di tempat sushi itu gue mesennya apa ya? Gue lupa. Pokoknya yang bukan yang sushi banget lah. Sampai akhirnya gue kayak dicokokin gitu. Yang matang gitu maksudnya. Iya, matang, kan? matang. Terus akhirnya nih cobain kata gue. Terus tapi doyan. Akhirnya ya ada beberapa menu yang menurut gue ini lumayan lah gitu. Walaupun emang dari mulut gue mentai kali yang enak ya. mentai juga kagak ada gue. Gue nggak tahu, nggak demen gue. Nggak tahu, mending emang usus sama orang. Iya. Sama ayam bakar. Iya, ayam bakar sambal. Udah enak banget itu. Aduh, agak repot-repot makan ya. Iya. Ya nama juga perempuan, iya, kita mah ya udah aja. Nah, emang seharusnya bukan emansipasi wanita, tapi emansipasi pria. Bangsat. Anjing nih. Kita nurutin dia doang. Iya. Dia lagi curhat ini. Kita nurutin bener. Maunya apa Tapi ya itu balik lagi menurut gue, cewek yang bilang dia independen, dia ibaratnya lebih hebat dari laki-laki gitulah. Ya menurut gue ya cowoknya kurang mungkin banget. Dia belum nemu ya. Iya, menurut gue belum nemu yang ibaratnya bisa mengarahkan gitulah. Ngebuat ibarat kalau misalnya cowok yang menurut gue ibarat udah matang, bisa mengarahkan, ibaratnya bisa ngasih tahu lah nih bagusnya kayak gini gitu. Pasti dia nurut, maksudnya dia nggak bakal bilang dia tuh independen gini. Iya, gitu. Setuju. Senyokap gue aja ibaratnya yang sampai sekarang kerja, dia nggak pernah ngomong independen. Tetap butuh bokap. Tetap butuh bokap gue lah gitu. Kayak gitu sih menurut gue gitu. Jadi ya ibaratnya balik lagi ke si cowoknya kayak gimana nih gitu. Cowok yang ngomong kayak gitu cowoknya kayak gimana, gue mau tahu. Tapi sih sekarang kabar kalau nggak salah di sini udah dapet cowok. Udah ngomong lagi nggak kayak gitu? Nah kalau ngomong lagi mah langsung cowoknya pasti dilihat dah. Ya mungkin dia dapetnya yang udah pasti yang lebih inilah. Lebih berwibawa, misalnya lebih punya nama gitu. Iya, mimpinya gitu banyak. Gitu aja ya kan. Ya realistis lah itu. Realistis benar. Nah, menurut gue ya. Kalau misalnya ngomongin Mokondo nih pasti bakal banyak banget, Bor. Apanya? Kayak orang maksud gue kayak yang harus ditelaah lagi, kita gali lagi tuh banyak banget. Kenapa sih dia tuh bisa kayak Mokondo? Karena gue punya cerita, ada teman gue dulu cewek, dia cerita ke gue. Cowoknya Mokondo. Tapi tuh pas dia cerita pas sudah putus. Gitu. Dia jadi si cowoknya ini ceritanya minjem cewek, minjem duit buat apa nih? Buat modif motor. Ya Allah. Ini serius ini cerita asli, buat modif motor. Gitu. Pas udah putus dimintain nih ceritanya nih. Kan lumayan tuh kayak 1 juta 2 juta lumayan lah. Iya. Pas mau dimintain udah nyampe depan rumahnya marah-marah malah cowoknya. Gitu. Nah, ngomongin Mokondo kayaknya iya banyak sih. Gue pengalaman ada temen gue yang dia Mokondo juga. Kayak gimana Mokondonya? Parah deh. Kayak next episode kan. Next episode kayak. Jadi kita next episode gue bakal searching dulu. Kita bakal riset dulu. Boleh. Gimana sejarahnya kok laki-laki ada yang Mokondo gitu. Karena di Indonesia bahkan setahu gue ya, sorry gue nggak tahu nih bener apa nggak, cek aja gitu ya. Gue baru tahu nih. Itu laki-lakinya pada di rumah, bini-bininya jadi TKW. Laki-laki gak gawe. Ngangon kambing gak? Ngangon kambing. Ngangon burung. burung nih diangonin tuh. Ada. Dianginin aja. Ada gerah kali itu. Oh cuma kebalik ya, nunggu transfernya dari sistemnya. Malah nunggunya itu. Ya Allah. Nah makanya nih, buat teman-teman yang penasaran bisa di next episode aja nanti. Di ABK kayaknya apa? Konspirasi.